Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi ini setelah tadi malam menyimak perdebatan di debat presiden di sesi akhir atau final debat ya. Jadi memang hampir dari kita memprediksi bahwa jalannya debat akan panas seru, tetapi ternyata bahwa debat yang tadi malam itu sebenarnya merupakan puncak, tetapi ternyata anti klimaks, dan banyak yang menilai bahwa debat tadi malam adalah debat yang teradem. Ini mungkin semua paslon memasang strategi seperti itu karena ini juga merupakan sesi yang terakhir. Jadi kemungkinan dari masing-masing paslon itu tidak ingin membuat tanda petik keributan di tengah masyarakat, karena biasanya jika setelah debat malam mulai pagi banget itu sampai ke debat berikutnya itu perbincangan itu bukan hangat tetapi panas karena para netizen mengulik dari debat malam sebelumnya. Dan teman-teman, ini kita tadi malam dikejutkan oleh apa yang diperagakan oleh Anies Rashid Baswedan pasangan 01, karena Anies tadi malam memperagakan bahasa isyarat. Ini merupakan penghargaan terhadap saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi dia yang pertama itu gerakannya menunjukkan jam tangan dengan jarinya, lalu perpindahan kepalan tangan. Ini menunjukkan banyak yang menyampaikan bahwa menunjukkan jam tangan itu waktu, dan perpindahan kepalan tangan itu perubahan. Jadi ini waktunya perubahan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini meskipun mungkin kita anggap kecil, tapi sangat mempengaruhi apa yang ditangkap oleh pemirsa. Dan ini Anies sangat jeli bagaimana dia ingin meraih ceruk yang tidak dipikirkan oleh paslon yang lain. Ini sangat jeli Anies ya. Ini saya akui dia memang jeli dan pintar sekali menggarap berbagai macam ceruk pemilih ya. Nah, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Dran Emprit ya, bahwa mereka mengcapture perbincangan mulai dari jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 21.30 sebelum perdebatan berakhir. Jadi mereka mengcapture bahwa lalu lintas percakapan di media sosial sangat riuh ya, tapi tetap saja Anies Rashid Baswedan tetap merajai atau menguasai apa yang diperbincangkan oleh netizen ya. Sangat banyak nama Anies disebut. Saya bacakan supaya tidak keliru ya. Jadi dari perbincangan ini Anies mendapatkan 49%, sedangkan 26% Ganjar Pranowo dan 24% Prabowo. Nah, sedangkan untuk ini yang menarik, sentimen positif ya dari netizen terbanyak. Sentimen positif atau kesan positif dari netizen paling banyak itu diberikan kepada Anies Rashid Baswedan seperti sebelumnya, yaitu 86%, sedangkan Ganjar Pranowo menduduki peringkat kedua 74%. Nah, lalu bagaimana sentimen negatif? Sentimen negatif diberikan kepada Prabowo banyak banget ya. Ini sebanyak 53%. Ini menggambarkan bagaimana sikap masyarakat terutama netizen terhadap paslon tersebut. Nah,
saya berpikir bahwa kenapa Prabowo mendapatkan sentimen negatif paling banyak. Karena ini berkaitan, menurut saya ya, berkaitan dengan sosok Prabowo yang sekarang sedang di-endorse oleh Presiden Jokowi, yang tentu saja mengendorse atau apa ya, ingin mensukseskan anaknya sebagai cawapres ya. Tetapi bahwa langkah-langkah dari Presiden Jokowi itu mendapat kecaman dari berbagai macam pihak, dari mulai masyarakat awam sampai kelas menengah dan para akademisi ya. Yang terakhir beberapa hari yang kemarin itu sangat ramai ya, dari sivitas akademika, dari berbagai macam kampus perguruan tinggi, lalu guru besar, rektor ya, yang menyoroti etika seorang presiden, yaitu Jokowi menyampaikan atau membagikan bansos ya. Jadi menurut mereka ini tidak selayaknya bahwa presiden membagikan sendiri bansos kepada masyarakat, yang mestinya dibagikan oleh kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Sosial, yaitu Menteri Risma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi karena masalah politik tangani oleh presiden sendiri. Nah, ini yang mendapat kecaman keras, dan ini juga merupakan simbol dari Sri Mulyani yang sepertinya tidak atau kurang berkenan ya. Karena Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat harus tahu dari mana sumber bansos tersebut, uangnya dari mana, masyarakat harus tahu. Jadi karena ini juga merupakan kayak bantahan, semacam bantahan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, yaitu Airlangga Hartarto, yang menyampaikan sebelumnya bahwa masyarakat harusnya berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah memberikan bansos. Nah, ini sama dengan klaim pribadi bahwa bansos tersebut berasal dari kantong pribadi presiden ya. Apalagi ditambahin dengan pernyataan dari Ketua Umum PAN, yaitu Zulkifli Hasan, yang menyampaikan bahwa kemungkinan kalau tidak diteruskan oleh pemerintahan setelahnya kalau Prabowo tidak terpilih, ya seperti itulah ya. Tapi bahasanya yang kurang tepat ya minta dimaafkan ya, tapi intinya seperti itu. Nah teman-teman, kembali lagi pada kemampuan ketiga capres tersebut. Seperti kita lihat secara kasat mata bagaimana kualitasnya, yang terutama didudukin oleh tetap saja yang merajai Anies Baswedan, dan yang nomor bontot adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Ini faktor usia tidak bisa mengelabui ya. Jadi faktor usia bagaimana menampung materi-materi yang harus dipelajari, bagaimana cara berkomunikasi kepada masyarakat, atau bagaimana kemampuan public speaking ya. Karena hal ini sangat berpengaruh untuk mempengaruhi audiens atau masyarakat, bahwa semakin bagus cara penyampaiannya, semakin lugas, tidak berputar-putar, maka semakin diterima ya apa yang jadi perhatian atau penyampaian dari paslon tersebut. Seperti kita ketahui, Anies sangat menguasai bidang tersebut, public speaking maupun materi-materi yang disampaikan dan isu-isu terkini ya. Kalau Prabowo seperti kebalikannya, karena kemampuan untuk mungkin mencerna materi-materi yang harus dipelajari juga kurang ya Prabowo, dan public speakingnya atau cara penyampaiannya dan tata bahasanya sangat kurang. Dia kurang lus ya bahasanya, seperti itu. Nah, ini juga diperparah oleh pengakuan Prabowo bahwa jika Prabowo diberi masukan oleh timnya, Prabowo banyak tidak mau.
Jadi ini mempengaruhi banget cara penyampaian, cara bernarasi di atas panggung debat ya. Mungkin kita tadi malam juga berpikir saat Prabowo menyampaikan narasi, sepertinya kita mempunyai kesan bahwa apapun masalahnya oleh Prabowo diselesaikan dengan makan gratis. Jadi cetek banget narasinya, atau dangkal banget narasinya. Jadi kita jadi ingat di beberapa dua kali debat cawapres, sepertinya apa yang disampaikan Gibran, ya cawapresnya Prabowo itu, apapun masalahnya solusinya adalah hilirisasi. Nah, apakah teman-teman juga merasakan seperti itu? Ya, teman-teman, ini sudah tidak ada debat lagi. Jadi mungkin ini merupakan hari tenang, tetapi di sosmed tidak bisa dikendalikan. Banyak sekali membentuk opini, dan kita harus tetap berpegang pada akal yang sehat ya, menjaga kewarasan kita, dan pastinya berpegang kepada hati yang bersih ya. Ini untuk menyaring berbagai informasi, karena banyak sekali bertebaran hoax, dan tetap kita harus kritis teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.